Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ricky Marslino. Saya bekerja di instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, di mana pada hari ini saya ingin bercerita role model saya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, mungkin bisa kita lihat pada core value 7 dari berakhlak, yakni berorientasi tokoh, di mana eh, Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Kemudian dengan karakter dia yang disiplin, cerdas, dan berjiwa kepemimpinan. Selain itu, dia juga sebagai purnawirawan di Tentara Nasional Indonesia. Kemudian dia terjun dari dunia politik dan akhirnya menjadi presiden. Peran dan kepemimpinannya, ia merupakan presiden 2 periode dari 2004 sampai dengan 2014 dengan jiwa kepemimpinan yang tenang, sabar, dan mengutamakan dialog. Kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil banyak yang berorientasi pada pendidikan terutama. Kemudian diplomasi internasional yang bisa dibilang cukup kuat. Nah, pada tugas kali ini eh, Susilo Bambang Yudhoyono, di mana kita keterkaitannya dengan 7 core value-nya, yakni pertama berorientasi pelayanan, di mana dalam kehidupan keseharian beliau, salah satunya yakni ia pernah mengambil kebijakan program BOS dan BLT, bukti kepedulian SBY pada rakyat kecil. Kemudian nilai-nilai berakhlak kedua yakni akuntabel. Saya mengambil sikap beliau yang mana selalu menyampaikan laporan resmi negara secara transparan, bisa kita lihat di media-media, kemudian di berita, kemudian di koran. Nah, ini salah satu bukti bahwa ia merupakan eh, tokoh yang cukup akuntabel. Kemudian nilai-nilai berakhlak lainnya yakni kompeten. Nah, yakni saya mengambil dari sikap beliau atau eh, perjalanan beliau, yakni karir militernya, di mana em, beliau ini merupakan teknik purnawirawan yang pada masa pendidikan beliau merupakan salah satu peraih Adi Makayasa. Nah, ini membuktikan kapasitas kepemimpinan beliau. Kemudian nilai berakhlak selanjutnya yakni harmonis, di mana ia dikenal sabar, mengutamakan dialog meski berbeda pandangan politik. Kebijakan-kebijakan politiknya yakni bisa kita lihat juga pada periode ia menjabat, mungkin ia mengutamakan dialog, tidak 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 terlalu emosional. Kemudian nilai berakhlak loyal. Nah, setia pada Pancasila, NKRI, dan demokrasi. Mengabdi 2 periode penuh. Dapat kita lihat di mana beliau ini, ya, kembali lagi karir militernya, dia menjadi abdi negara, kemudian dia terjun ke dunia politik dan akhirnya menjadi presiden yang mana sudah membuktikan bahwasannya ia ini merupakan sosok yang loyal kepada negara tercinta yakni negara Indonesia Raya. Kemudian adaptif, mampu atasi krisis global 2008 dengan kebijakan ekonomi tepat. Mungkin pada saat itu, apabila ia tidak mengambil kebijakan yang benar, mungkin negara kita bisa dibilang kacau ya teman-teman sekalian. Karena kebijakan seorang pemimpin itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan terhadap rakyat di suatu negara. Nah, kemudian nilai berakhlak terakhir ya ini kolaboratif, yakni menguatkan diplomasi internasional dan kerjasama lintas partai. Kita bisa eh, cerna atau kita bisa ingat-ingat sebelumnya di mana partai-partai politik yang merupakan lawan beliau saat ia memenangkan pemilu itu dia berkonsolidasi terhadap lawan-lawan politiknya. Ia coba untuk duduk bersama, mencari jalan keluar, dan
dari bermusyawarah tersebut lah beliau mendapatkan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil mungkin sama-sama menguntungkan untuk atau sama-sama win-win solution lah gitu kepada mungkin partai politik lawannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.